내 동생 다치면 당신 책임질 거야? 어? 그거 건들면 너 죽는다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai nona-nona dan tuan-tuan sekalian, semoga para penonton, pendengar atau pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Di episode kali ini, kita akan membawakan alur cerita dari satu film yang memiliki perbedaan di antara film trailer lainnya. Judul filmnya Midnight. Oke, mari kita resapi dan mari kita renungkan alunan musik berikut ini. Film ini mengisahkan seorang wanita spesial yang bekerja sebagai konselor bahasa isyarat di pusat call center. Ia bernama Kyung-mi, dan rencananya malam ini ia akan diajak makan bersama dengan manajer dan beberapa kliennya. Scene berpindah ke sebuah rumah seorang kakak beradik. Di sini terlihat si kakak yang bernama, kita sebut saja Bakut, ini Rainya, dan si adik yang bernama Seo-jung, ini orangnya. Bakut ini adalah seorang mantan anggota Angkatan Laut Korea Selatan yang sekarang bekerja sebagai kapten layanan keamanan. Kemudian Bakut nutri Seo-jung bahwasanya kemarin ada 2 pembunuhan dengan luka tusukan yang tak lazim, sehingga Bakut makin overprotektif dengannya. Sebagai seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya, Bakut juga membatasi cara berpakaian Seo-jung, yang ceritanya si Seo-jung ini mempunyai agenda untuk kencan buta. Sementara Kyung-mi, ia tengah berada di sebuah tempat makan bersama dengan manajer kantor beserta para kliennya. Flashback ke malam sebelumnya, di sini terlihat seorang wanita yang berjalan di tempat yang cukup sepi dan jauh dari pemukiman warga. Dia dihampiri oleh seorang pemuda yang bernama, kita sebut saja Tommy. Tommy adalah seorang pemuda yang sangat ramah, jujur, dan berbintang 5 jika diratingkan. Namun saat malam hari, ia akan berubah menjadi sosok pembunuh berdarah dingin yang motifnya tidak jelas. Kayak ingin membunuh semua orang yang ditemuinya gitu. Tommy mulai melancarkan aksinya dengan menawarkan tumpangan pada gadis tersebut. Namun, gadis itu menolak tawaran Tommy dan pergi meninggalkannya. Tommy pun menjebaknya dengan cara memanggilnya seraya minta tolong. Gadis itu mendatanginya tanpa memiliki rasa curiga sedikit pun dan mendapati seorang mayat laki-laki di dalam mobilnya Tommy. Dan yang membuat dia berbeda dari para psikopat yang lainnya tuh, dia yang bunuh, dia juga yang lapor polisi, terus mengarang cerita dan bertingkah seolah dia menjadi saksi. Scene kembali ke Kyung-mi. Dia memiliki sebuah planning dengan ibunya untuk liburan ke Pulau Jeju dan menikmati keindahan alam ciptaan Allah yang Maha Esa. Di sisi lain, ibunya Kyung-mi yang bernama, kita sebut saja Yuhar, dia juga seorang tunarungu, sama halnya dengan Kyung-mi. Meski dengan keterbatasan, ibunya Kyung-mi juga masih melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi buah hatinya. Di sisi lain, setelah menemani kliennya, Kyung-mi segera menjemput ibunya. Dia menunggunya di dalam mobil di depan sebuah gang. Cantik doang, jemput emaknya depan gang. Di tempat yang bersamaan, Bakut merasa gelisah karena adiknya tiada kabar. Dia agak diwoco, bocil kampret. Kemudian ia pun pulang untuk memastikan apakah Seo-jung sudah di rumah. Di tempat lain, Tommy nampak mau memulai kembali aksi brutalnya. Dan ia memilih untuk dinas di daerah lingkungannya Kyung-mi karena daerah itu termasuk sepi dan tidak ada unsur kepedulian antar sesama. Tak lama berselang, Tommy melihat Yuhar yang diturunkan oleh Kyung-mi dari mobilnya karena ia kate parkir di C. Gak kesuwen, Tommy pun segera mengikutinya dan berniat untuk mengeliminasi Yuhar. Namun, niatnya digagalkan oleh Seo-jung yang kebetulan lewat dan sedang diceramai oleh Bakut lewat telepon. Seperti yang saya bilang di awal tadi, Tommy ini pelin-pelan anjing dan akhirnya lebih milih mengeliminasi Seo-jung. Wah, goblok tenan nih, nggawe perkara. Iki psikopat mek nggawe masker biru tok, gak kayak psikopat lain nih, berkutan iring-iringan kabeh. Bocah iki muwur kok. Wis oleh siji gak ndang dipateni, isih ae kudu mateni mbokne Kyung-mi.
Tak berapa lama, Kyungmi terlihat berjalan ke arah ibunya. Langkah Kyungmi berhenti saat ada sebuah high heels dilemparkan dari dalam gang gelap, tepat di depan Kyungmi. Tommy memperhatikannya dari mobil, sembari berkata, mbok jupuk, matek kon. Karena merasa itu adalah tanda SOS, Kyungmi pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam gang, guna memastikan apa yang ia rasakan. Dan yang benar saja, Kyungmi mendapati Sojung yang tengah sekarat dengan tusukan di perutnya, dengan darah yang terus mengalir. Jika di logika, udah meninggal sini orang. Di tengah kesadaran Sojung yang semakin menipis, Tommy tiba-tiba datang dan menghantam Kyungmi karena ia tidak ingin kejahatannya terbongkar karena ada saksi mata. Dengan bantuan Sojung, Kyungmi pun melarikan diri dan berjanji pada Sojung untuk balik lagi dengan bala bantuan. Saking paniknya, Kyungmi berlari ke basement tempat ia memarkirkan mobilnya. Di sini, Tommy baru menyadari bahwa Kyungmi seorang tunarungu. Ia pun merasa berada di atas angin karena lawannya hanya seorang wanita dengan penuh kekurangan. Hingga pada akhirnya Kyungmi berhasil terbebas saat ia menyalakan lampu darurat yang terhubung langsung dengan petugas patroli. Gak suwe, Tommy mendatangi mereka dengan penampilan yang berbeda. Tommy ki api-api mencari adike dengan menyebutkan ciri-ciri yang sama persis dengan Sojung. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Kyungmi masuk ke perangkap Tommy dan berniat memberitahu di mana lokasi Sojung terkapar. Di saat tegang-tegangnya suasana, datanglah petugas patroli yang sebenarnya nggak cukup membantu sih, tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya Kyungmi and Mom nggak jadi meninggoy. Setelah itu, scene-nya semakin nggak masuk akal. Mereka malah ke kantor polisi dong, bertiga. Di sini, Tommy menemani Kyungmi membuat laporan atas kejadian yang baru menimpanya. Sementara di bench, Tommy memancing kemarahan pakde-pakde di kantor polisi. Di keributan itu, Yuhar menemukan ponsel Sojung yang jatuh dari saku Tommy. Setelah Yuhar memperhatikan fotonya, Tommy dengan segera mengambilnya kembali. Kemudian, Kyungmi dan ibunya melakukan percakapan menggunakan bahasa isyarat karena Yuhar mulai mencurigai Tommy. Saat Tommy memeriksa alamat Kyungmi, sang ibu mengatakan mengenai ponsel mencurigakan yang dia temukan. Tommy penasaran dengan yang mereka bicarakan, hingga membuat Tommy kesal. Saat hendak melukai Yuhar, Bakut datang, terdengar sangat gelisah karena telepon dengan Sojung terputus secara tiba-tiba dan sampai saat ini tidak bisa dihubungi kembali. Kemudian, Bakut menyebutkan ciri-ciri Sojung pada polisi. Pihak polisi pun teringat dengan kesaksian Kyungmi, lalu meminta Bakut mengonfirmasinya pada para pelapor. Di sini, Yuhar tidak langsung mengenali foto gadis yang diperlihatkan Bakut padanya. Namun, saat tiba giliran Kyungmi, di sini Kyungmi tahu bahwa di foto itu terdapat gadis yang ia temukan di gang sempit tadi. Yuhar juga baru ngeh, kemudian mencoba memberitahu Kyungmi. Tapi, Tommy yang duduk di sebelahnya mengancam bahwa ia akan membunuh Kyungmi jika Yuhar membeberkannya. Karena tidak sabar menghadapi situasi yang menjepitnya, Tommy tanpa berpikir panjang menyerang Bakut dari belakang. Yuhar pun berteriak semampunya, sehingga membuat Bakut berhasil mengantisipasi serangan Tommy. Kemudian terjadilah baku hantam antar arek-arek enom. Di posisi tersudut, Tommy mengungkapkan kata-kata Sojung saat sedang dianiaya olehnya, sehingga membuat Bakut tambah memangkel. Namun, saat ia mau menghabisi Tommy, dua petugas tadi datang dan termakan fitnah dari Tommy dan langsung melemahkan Bakut menggunakan stun gun karena menganggap dia itu kalap koyok wong kesurupan. Setelah itu, Tommy pun pergi dengan santainya dari kantor polisi dan berencana membalas Kyungmi beserta ibunya. Singkat cerita, Kyungmi dan Yuhar telah berada di rumah untuk menenangkan diri. Tiba-tiba saja terdapat seorang yang mengetuk pintu dengan cukup kasar. Ternyata itu adalah rekan kerja Yuhar yang ingin mengambil baju di toko tempat mereka bekerja, sehingga mengharuskan beliau untuk pergi meninggalkan Kyungmi di rumah seorang diri. Wah, bahaya ini. Lampu-lampu peringatan di rumah Kyungmi yang otomatis menyala saat ada suara terlihat berkedip-kedip. Saat itulah pintu rumahnya terbuka dan tampak si Tommy memasuki rumah Kyungmi. Duh, wes gak iso ngrungokno, dimusuhno karo psikopat kodo pisan. Si kampret Tommy benar-benar merasa di atas angin karena keterbatasan Kyungmi. Dan di sini ia sangat berambisi untuk membunuh Kyungmi karena dia nyambangi asal sepatu yang dilemparkan Sojung dari dalam gang di awal film tadi.
Tanpa belas kasihan, Tommy berusaha membunuh Kyungmi menggunakan sebuah kapak. Untungnya, Kyungmi berhasil menghindari krisis dengan memperhatikan boneka pendeteksi yang merespon suara di hadapannya. Kyungmi pun dengan panik masuk ke kamar lain sembari mengunci pintu. Kemudian mengirim pesan kepada Bakut melalui ID card yang ia terima sebelumnya. Namun, ancaman Tommy masih terus berlanjut karena ia tengah berusaha masuk kamar tersebut dengan menghancurkan pintunya menggunakan kapak. Kyungmi tidak menyerah. Di saat terdesak, ia mencoba terjun bebas ke tumpukan sampah di bawah jendela. Namun, dicubu wambak karo Tommy. Duh, Dani olorone. Atas bantuan Pak Sutradara, Kyungmi berhasil melepaskan cengkeraman Tommy dan jatuh tepat di tumpukan sampah. Di sini sempat-sempatnya Tommy melemparkan kapaknya. Wandeng jane. Di sisi lain, Bakut yang menerima pesan dari Kyungmi segera pergi ke kediaman Kyungmi. Kyungmi pun bangkit. Dia terus berlari menyelamatkan diri sementara Tommy terus mengejarnya. Dan mulai dari sini adrenalin kita akan terpacu. Kuwodak-wodakan wong telu anjing. Pada akhirnya Kyungmi terdesak karena menjumpai jalan buntu. Saat situasi tidak menguntungkan tersebut, Bakut datang ke sana untuk menyelamatkannya. Bakut juga menuntut Tommy untuk memberitahu keberadaan adiknya. Dengan kecerdikannya, Tommy memberikan pilihan pada Bakut. Anda pilih adik atau gadis ini? Gak habis pikir. 그럼 네 동생 죽어간다니까? Setelah pertimbangan yang cukup matang, Bakut pun meminta maaf kepada Kyungmi dan segera berlari ke lokasi yang ditunjukkan oleh Tommy untuk menemukan adiknya, yakni si Sojung. Bakut pergi ke tempat yang dimaksud. Ternyata itu adalah rumah Kyungmi. Namun, sampai di sana dia tidak menemukan adiknya. Jadi dibujui gelemai. Woblok. 도착했어. Shin kembali ke Kyungmi yang benar-benar diabaikan oleh Dewi Fortuna. Namun, karena ia ingat sebuah pepatah bahwa yang lemah akan tetap lemah, namun saat ia berusaha, maka yang kuat akan kalah oleh yang lemah. Pepatah yang bos apa gak ngerti. Shin kembali ke rumah. Yuhar muncul di rumah dengan nampak terheran-heran dengan kondisi rumahnya yang direnovasi dengan sangat bagus. Setelah Bakut menjelaskannya, Yuhar pun berniat untuk mencari anaknya. Wes, nek wes ana wong tuwek sing melek-melek ngene kita, engko lak malah dadi beban. Balik nih sini. Di pelarian yang melelahkan, Kyungmi bertemu dengan Sojung yang turun dari mobil Tommy. Kemudian segera melarikan diri menuju gang bersamanya. Ketika mereka bersembunyi, Kyungmi meminta Sojung untuk menghubungi pihak kepolisian. Namun dia menolaknya karena Tommy sedang berada di daerah situ, sehingga percakapan mereka nanti akan membuat posisi mereka ketahuan. Di sini, Kyungmi terpikirkan sebuah ide lalu memberikan HP-nya pada Sojung. Tommy yang menyadari bahwa Sojung telah pergi dari sana menemukan jejak tetesan darah Sojung yang memasuki sebuah gang. Saat posisi Sojung hampir ketahuan, Kyungmi memancing Tommy sembari membawa pisau bedah. Lalu kembali menyalakan lampu darurat terus meluwayu maneh. Sewengi ndang peluwayu nae. Engko anyang-anyangan. Di tempat lain, Yuhar menerima telepon dari nomor telepon Kyungmi. Namun, yang berbicara adalah Sojung. Singkat cerita, dipanggilkanlah mobil ambulan. Kemudian, Yuhar menanyakan di mana Kyungmi. Sojung berkata bahwa Kyungmi berlari menuju pusat kota yang sontak membuat beliau berlari ke sana. Duh, melo mbok-mbokan iki. Turun nang omah kok lak enak, ndelok-ndelok ikatan cinta lak tau Pak. Jan-jan mbok-mbokan saiki. Sementara itu, Kyungmi berlari tanpa henti ke pusat kota dan berusaha menghentikan orang-orang di sana untuk meminta bantuan. Namun tidak ada yang bisa mengerti apa yang ia katakan. Sementara si Tommy dengan sombongnya mendekati Kyungmi. Karena merasa terancam, Kyungmi kembali memegang pisaunya yang sontak membuat orang-orang di sana ketakutan. Nih orang-orang pusat kota kayak gak guna banget anjing, kayak NPC di game. Teriak gak jelas doang dapat bayaran. Aneh juga mau anjing. Saat keadaan genting itu, seorang pria mencoba menghubungi polisi, namun segera dihentikan Tommy yang mengaku sebagai kakaknya Kyungmi. Manipulasi towers pokoknya. 내 동생 다치면 당신 책임질 거야? Kyungmi yang merasa terancam kembali melarikan diri. Namun para prajurit kebanggaan emak-emak yang sedang berlibur menggendong Kyungmi di atas bahu mereka dan membawanya ke Tommy yang dianggap sebagai kakak Kyungmi. Aduh, bahkan situasi lebih buruk lagi ketika mereka memberikan pisau kepada Tommy yang sebelumnya Kyungmi bawa. Ini masa orang-orang di sana nggak ada yang curiga sih? Dengan penampilan Kyungmi sama Tommy, jelas-jelas ada beberapa titik darah dan rupanya rembes kayak wedus. Setelah itu, Kyungmi mengungkapkan beberapa kata-kata terakhirnya yang intinya dia tidak ingin dibunuh dan lebih ingin liburan beserta ibunya. Dan kelak juga ingin menikah dan mempunyai 2 anak. Mendengar hal itu, Tommy merasa sedih. Dia sedih bukan karena iba, tapi karena dia gak ngerti bahasanya.
Kyungmi dalam krisis besar. Dia diseret ke gang gelap. Dan alhamdulillah di masa kritis itu Bakut muncul dan memandangi Tommy sampai Tommy tak sadarkan diri. Saat Bakut merasa udah menang, di sini secara tiba-tiba Tommy bangkit dan melancarkan serangan balik sembari mengutarakan bahwa dia pasti membunuh salah satu dari mereka. Entah itu Kyungmi, Yuhar, atau si Sojung. Kayak terobsesi banget gitu. Karena Tommy mengetahui bahwa Yuhar ada di daerah sini juga, Tommy pun berniat mencari Yuhar untuk segera membunuhnya. Kan wis kandhane nek omahe mangendelok ikatan cinta lah enak. Tembangane melok ngene dadi tumbal. Blok. Dengan bantuan Pak Sutradara, Tommy pun menemukan Yuhar terlebih dahulu. Kemudian ia membohonginya bahwa Kyungmi ada di dalam gang sepi. Di kejauhan, Kyungmi melihat Tommy beserta ibunya. Ia pun berlari sekuat tenaga dengan cakra yang diisi penuh dan menusuk Tommy dengan cukup dramatis. Di sini, Tommy mengira tusukan Kyungmi meleset, lalu mencoba mengambil pisau Kyungmi, yang ternyata Kyungmi menusuk dirinya sendiri dengan dalih untuk memfitnah Tommy, sehingga para NPC yang gak guna ini pada sepakat dan percaya bahwa Tommy adalah orang jahat. Di sini, Tommy merasa benar-benar kacau karena semua yang terjadi tidak sesuai dengan rencananya. Dia sangat bingung dan mencoba menjelaskannya pada para NPC, namun mereka ketakutan dan di saat itu polisi pun tiba. Kyungmi pun tersenyum dengan cukup puas, sehingga membuat Tommy marah dan mencoba mengejarnya. Namun kakinya ditembak oleh Pak Pulili. Mamam. Kyungmi kembali memprovokasi Tommy menggunakan bahasa isyarat. Tommy benar-benar kayak wong kalap yang mengharuskan polisi menembakinya di tempat. Tommy pun berlutut dengan penuh luka dan berniat menggunakan tenaga terakhirnya untuk mengakhiri hidup Kyungmi. Namun Tommy sudah kehabisan kontrak dengan Pak Sutradara, sehingga ia pun diceritakan meninggoy tepat dengan datangnya Bakut. Film ceritanya sawengi tok nang sawengi ini. Selang beberapa waktu, usai malam menegangkan tadi, Kyungmi dan Yuhar menunaikan planningnya kapan hari itu, dan disusul dengan hadirnya Sojung beserta Bakut, sehingga membuat film ini berakhir dengan happy ending. Kenapa gak meninggoy aja sih Kyungmi? Kan seru. 내 동생 다치면 당신 책임질 거야? 아! Midnight. Secara keseluruhan, film ini banyak menyuguhkan kesan-kesan baru dalam dunia persikopatan dan hanya menceritakan sebuah kejadian di satu malam saja. Meski banyak kejadian yang menurut saya sendiri terlalu plot hole, namun di segi musik dan sinematografinya sangat memukau. Oke, pesan yang bisa kita simpulkan dari film ini adalah jangan ngajak emak-emak menghadapi sebuah insiden karena itu cukup merepotkan. Istilah, gak usah ngajak-ngajak beban-beban. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그거 건들면 나 죽는다.